selamat pagi. Hai, kita ketemu lagi di Ibadah IPA tanggal 15 Mei tahun 2022. Hari ini kita ditemenin sama siapa aja ya Kak? Hari ini kita ditemenin sama Kak Rere, Kak Helena, Kak Devri, dan Kak Indra. Halo Devi. Kak Helena, hari ini ibadah IPA-nya spesial loh Kak. Oh iya, spesial kenapa Kak? Kakak Rere punya games. Nah, adik-adik sudah siap untuk melaksanakan games. Dan hari ini juga kita ditemenin sama 2 orang kakak pelayan yang akan bercerita. Wah, keren sekali ya Kak. Ibadah hari ini juga adalah ibadah puji-pujian. Jadi semuanya harus tetap semangat dan terus semangat. Kalau gitu kakak Rere sama kakak Helena mau ajakin adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Coba semuanya berdiri. Kakak Rere mau lihat adik-adik berdiri. Kita mau pergi ke sekolah minggu. Kalau kita mau pergi ke sekolah minggu, kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk naik kereta api. Kita mau naik ces ya. Kita sambil nyanyi ces. Masih pada ingat lagunya? Sudah siap? Siap. Kita panggil musiknya ya. Musik. Ces, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman. Sekali lagi ya, kita ulangi lagunya. Ces, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Adik-adik dan Kak Rere, kita tuh bisa hadir di hari ini karena Tuhan kita itu menyayangi kita. Tuhan itu besar, Tuhan itu kuat. Dan Tuhan Yesus itu hebat ya Kak. Jadi kakak Rere sama kakak Helen mau ajakin adik-adik untuk nyanyi kuat, hebat, dan besar. Siap ya? Musik. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itu Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kuat. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itu Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Adik-adik, kakak Rere mau ajakin main games. Coba sebelum kita main games, adik-adik boleh siapin pulpen, siapin kertas untuk catat jawabannya. Kalau sudah siap, kakak Rere mau kasih tahu permainannya. Siap Kak Helena? Siap. Kita mau bermain tebak judul lagu. Nah, gimana sih? Nanti kakak Indra dan kakak Devri akan memainkan musik tentang sebuah lagu. Lagu ini kalau adik-adik udah tahu, adik-adik boleh tulis di kertas jawabannya. Kakak Rere punya 3 soal. Nanti selesaikan dulu yang pertama sampai yang ketiga. Oke, kalau adik-adik udah tahu jawabannya, adik-adik boleh kirim jawabannya di grup WhatsApp kelasnya masing-masing.
Nah, setelah itu Kakak Rere tunggu jawabannya dari jam 9 sampai jam 11 siang aja ya. Kalau lewat dari jam 11 siang, kakak-kakak kelasnya tidak akan menilai jawaban adik-adik. Jadi 3 orang tercepat dari jam 9 sampai jam 11 yang kirim jawabannya itulah pemenang. Adik-adik, jawaban yang terbenar dan tercepat. Jangan ketinggalan ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Musik. Oke, siap, bisa ya? Soal yang kedua, musik. Sudah 2 soal. Soal yang terakhir, soal yang ketiga, musik. Jangan ketinggalan jam 9 sampai jam 11 jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat. Siap ya? Oke, kalian sekarang kita mau ngapain? Kita mau berdoa. Kita mau berdoa pembuka. Kita tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih-Mu kami dapat berkumpul di sini untuk beribadah bersama. Ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa memberkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang kakak-kakak kami ajarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Rere punya tayangan pujian dari adik layan, dari teman-teman kita, dari adik-adik, anak, Shalom dan Jetro. Mereka bernyanyinya ada pujian dari Ade, Ana, Shalom dan Jetro. Sekarang kita mau ngapain ya Kak? Kita mau bangkit berdiri lagi dan mengangkat pujian kita karena Tuhan sangat maha kasih
Sehingga kita diberikan tangan, kita diberikan kaki, kita diberikan mata, kita diberikan tubuh. Tapi kita harus hati-hati dalam menggunakannya, karena mata Tuhan melihat. Sekarang kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat dan hati-hati gunakan tanganmu ya Kak. Ini kita nyanyinya 2 lagu sekaligus. Kita medley lagunya. Bisa ya? Siap ya? Semangat ya? Oke? Kita panggil musiknya. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Siap, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau mendengarkan pujian lagi ya Kak. Wah, pujian dari siapa tuh? Pujian dari Faith, ada dari Love, ada dari Nick, dan dari Whitney. Dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapak. Selamat mendengarkan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik, hari ini kita itu ibadah puji-pujian. Nah, kenapa ya? Karena kalau kita sedang memuji Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, gak boleh main-main. Nah, sekarang Kakak Rere tadi udah ajak adik-adik untuk bernyanyi. Adik-adik bernyanyi dengan sungguh-sungguh dong tentunya. Ya kan? Kak Helena gimana Kak Helena? Iya, pasti kita semua bernyanyi dan memuji nama Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Nah, terus tadi kita juga udah main games ya Kak. Betul. Terus juga ada adik-adik yang memberikan pujian. Mereka juga memberikan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang Kakak Rere mau ajakin adik-adik siapin Alkitabnya. Coba Alkitabnya boleh disiapin. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya Kak. Tapi Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu terlebih dahulu. Judulnya Firman Tuhan Ada di Hati. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah ke bawah, ke bawah lagi, sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Desi yang hari ini akan bercerita untuk adik-adik di kelas kecil dan kelas besar. Nah, hari ini adik-adik kita akan baca firman Tuhan kita dari 1 Tawarikh 6 ayat 31 sampai 47. Silakan siapin dulu Alkitabnya adik-adik semua. Sudah dipegang Alkitabnya? Oke, kita akan buka 1 Tawarikh. 1 Tawarikh itu perjanjian lama ya. 1 Tawarikh 6 ayat 31 sampai 47. Oke, boleh dikasih pembatas dulu, sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang urapi adik-adik semua, juga Kakak Desi yang akan membawakan firman, supaya firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh kami resapi dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Kakak Desi supaya apa yang Kakak Desi sampaikan kepada adik-adik semuanya atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca firman Tuhan kita hari ini dari 1 Tawarikh 6 ayat 31 sampai 47. Sudah ketemu semuanya? Oke, Kakak Desi akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik silakan baca di Alkitabnya masing-masing ya. Kita mulai. Perikop hari ini judulnya penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud
memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman. Penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Epiasaf, bin Korah, bin Yisar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Ayat 39, kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baaseya, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simai, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Ayat 44, di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasapya, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Nah, demikian tadi ya adik-adik pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Panjang ya. Nah, walaupun adik-adik ini kedengarannya panjang ya, tapi perikop kita tadi adik-adik lihat ya, perikop kita tentang penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu itu kita cerita tentang, kita belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan, yaitu adik-adik yang bertugas di ibadah. Nah, kan kemarin dikasih tahu ya, kalau adik-adik yang diminta berdoa, diminta bernyanyi, diminta baca Alkitab, tidak boleh menolak. Nah, hari ini kita masih mau belajar tentang menjadi pelayan di dalam ibadah Tuhan. Nah, tapi hari ini khusus ya, seperti bacaan kita tadi, pelayannya hari ini tentang penyanyi di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, ini kita cerita tentang bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu adik-adik ingat gak mereka punya berapa suku? Betul sekali, punya 12 suku. Salah satunya adalah suku Lewi. Suku apa? Suku Lewi. Nah, ini yang kita baca tadi itu adalah dari suku Lewi. Nah, kalau adik-adik lihat di 1 Tawarikh 6 ayat 1, nah itu judulnya adalah suku Lewi ya. Nah, khusus di ayat yang kita baca itu adalah tentang penyanyi yang dipilih dari suku Lewi. Kenapa dari suku Lewi? Karena Allah sudah memilih bahwa hanya suku Lewi yang boleh menjadi pelayan Tuhan untuk bertugas di dalam rumah ibadah atau bertugas memimpin ibadah-ibadah, memberi korban bakaran dan lain sebagainya ya. Jadi hanya suku Lewi adik-adik dari semua suku bangsa Israel yang Tuhan tugaskan untuk menjadi petugas ibadah. Nah, tapi ternyata adik-adik nggak cuma jadi pembawa korban bakaran, pemimpin ibadah. Nah, suku Lewi juga mendapat tugas sebagai pemimpin nyanyian di dalam ibadah. Nah, yang kita baca tadi itu adalah mereka yang dipilih oleh Raja Daud ya untuk menjadi pemimpin ibadah ya, atau pemimpin nyanyian di rumah ibadah. Nah, adik-adik, di Alkitab ini disebut ya, di dalam pelayanan di rumah Tuhan itu semuanya diatur dengan sangat baik. Supaya apa? Supaya tertib. Bahkan penyanyi juga dipilih oleh siapa? Oleh Raja Daud ya. Jadi waktu itu dipilihnya oleh Raja Daud. Raja Daud itu merasa bahwa ibadah itu harus tertib, sehingga penyanyi pun dipilihin sama Raja Daud ya. Nah, kemudian tujuannya supaya apa? Supaya tadi ya, supaya ibadah kita bisa terselenggarakan dengan baik. Nah, tapi adik-adik, yang harus adik-adik ingat bahwa jadi penyanyi di dalam ibadah atau lagu pujian di dalam ibadah itu sebenarnya adalah sesuatu yang
penting gitu ya. Jadi jangan dikira ibadah itu kalau ada nyanyiannya hanya sekedar supaya ibadahnya menarik. Enggak adik-adik ya. Jadi ibadah atau nyanyian di dalam ibadah itu juga bagian penting dari ibadahnya, sehingga harus dipersiapkan dengan baik ya, karena itu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Nah, kemudian bacaan hari ini tadi kita sudah lihat ya, dipilihlah para orang Lewi dari suku oleh Raja Daud ya. Nah, para pemimpin pujian ini sebenarnya tugasnya buat apa sih adik-adik? Untuk membantu seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati mereka supaya masuk ke dalam suasana ibadah yang khusyuk, suasana ibadah yang menyenangkan ya, sehingga kita jadi fokus dalam ibadahnya. Itu salah satu tugas pemimpin nyanyian ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau adik-adik baca tadi ya, tokohnya itu sebenarnya hanya ada 3 orang ya, walaupun dari bacaan kita ya. Kita lihat tadi di ayat 33. Ada yang tahu siapa namanya yang disebut? Penyanyi yang disebutnya sebenarnya hanya tiga orang adik-adik. Yang pertama itu disebutnya tuh di ayat 33 ya. Yang memegang tugas itu dikatakan nama penyanyi adalah siapa? Heman. Nah, Heman. Kemudian yang kedua kita lihat di ayat 39 ya kalau nggak salah ya. Kak Desi lihat dulu. 39, siapa yang ketemu? Siapa nama penyanyinya yang kedua? Jadi Heman itu ditaruhnya di tengah katanya ya. Sebelah kanannya berdiri siapa? Asaf. Kemudian di ayat 44 dikatakan di sebelah kirinya berdiri siapa? Betul, berdiri Etan. Jadi sebenarnya ada 3 orang itu yang dipilih adik-adik. Ada Heman, ada Asaf, dan juga ada Etan ya. Nah, nanti kalau adik-adik lihat, adik-adik boleh baca nanti ya, bahwa Heman, Asaf, dan Etan ini selain jadi pemimpin penyanyi, mereka juga mengarang lagu adik-adik. Mereka mengarang lagu yang ada di Mazmur. Nanti kapan-kapan nanti boleh lihat ya adik-adik ya. Nah, hari ini seperti Kakak Desi bilang, kita mau belajar bahwa puji-pujian itu merupakan sesuatu bagian yang penting di dalam ibadah ya. Jadi bukan cuma sekedar ya biar seru pujiannya ya, atau biar seru ibadahnya, enggak. Oke? Nah adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar bahwa bernyanyi atau puji-pujian di dalam ibadah itu juga satu hal yang penting ya, bukan hanya sekedar sebagai pendukung ibadah supaya ibadahnya menarik dan lain sebagainya ya, tapi itu juga satu yang penting. Nah, kenapa penting? Yang pertama, puji-pujian itu tujuannya untuk apa adik-adik? Yang pertama adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu bisa kita baca di Mazmur 66 ayat 2. Coba Kakak Desi mau minta adik-adik buka dulu. Mazmur 66 ayat 2, ketemu? Siapa ketemu? Perjanjian Lama. Oke, boleh baca sama-sama Kakak Desi ya. Mazmur 66 ayat 2 bilang, "Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian." Jadi jelas ya adik-adik ya, puji-pujian di dalam ibadah tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh kalau memuji Tuhan, karena itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, apalagi selanjutnya adalah sebagai ungkapan syukur kita buat Tuhan. Sebenarnya puji-pujian itu adik-adik, coba kita baca Mazmur 103 ayat 2 ya, masih di Mazmur. Nah, udah ketemu Mazmurnya? Mazmur 103 ayat 2 ya, katakan begini, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ya. Nah, itu kita memuji Tuhan supaya kita nggak melupakan kebaikan Tuhan ya. Jadi salah satu fungsi dari pujian ya, atau maknanya pujian di dalam ibadah itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan udah sangat baik buat kita. Yang ketiga, apalagi? Nah, yang ketiga kita lihat dari 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 15c ya. Oke, sambil nyari ya, Kakak Desi bacain buat adik-adik ya. 1 Korintus 14 ayat 15c-nya bilang, ayat 15c ya, jadi mulainya dari kata-kata "Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Nah, adik-adik menarik ya. Jadi orang-orang kan suka bilang gini ya, nyanyi itu yang penting dari hati. Tapi ternyata firman Tuhan bilang apa? Nggak cuma dari hati ya, nggak cuma dengan roh, tapi juga dengan apa? Dengan akal budi. Artinya kita harus memuji Tuhan itu sungguh-sungguh dengan seluruh tubuh kita, jiwa, akal, dan semuanya ya. Karena kenapa? Karena menyanyi, memuji Tuhan itu adalah satu hal yang penting ya, sebagai ungkapan syukur kita dan sebagai
cara kita memuliakan Tuhan ya. Jadi nggak cuma nyanyi itu pakai hati, orang kan suka gitu ya. Nah ternyata firman Tuhan bilang nyanyi juga harus pakai akal ya. Artinya nyanyinya juga harus yang baik, jangan asal-asalan. Nah ya adik-adik sekarang karena adik-adik sudah tahu ya pentingnya nyanyi puji-pujian di dalam suatu ibadah, maka sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan yang suka ditugaskan untuk diibadah ya, seperti tadi ya, ada adik-adik yang mengisi pujian di dalam ibadah kita hari ini. Nah itu adalah bagian dari adik-adik melayani Tuhan ya, jadi pelayan Tuhan sebagai penyanyi ya. Nah, kan tadi dengar ya adik-adiknya nyanyinya bagus-bagus banget ya, keren-keren banget. Itu menunjukkan adik-adik bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak cuma dengan hati, dengan roh, tapi juga dengan akal budi seperti yang firman Tuhan katakan ya. Jangan kalau adik-adik jangan takut atau malu bilang tapi Kak suaraku nggak bagus, suaraku nggak merdu ya. Nah Tuhan itu lebih melihat kesungguhan hati kita saat kita bernyanyi. Jadi kalau kita suaranya merdu, suaranya kita bagus banget, tapi kita nggak nyanyi dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, itu sama aja Tuhan Yesus tidak akan menyenangkan buat Tuhan Yesus gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bernyanyi dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Dan adik-adik itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Kakak Desi punya satu ayat hafalan yang tadi yang sudah ayat kita yang terakhir yang kita baca, yaitu dari 1 Korintus 14 ayat 15c. Kita mau baca sama-sama ya. Udah ketemu semuanya? Oke, 1 Korintus 14 ayat 15c bilang, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah itu ayat hafalan kita. Kita ulang sekali lagi ayat hafalannya. Aku, 1 Korintus 14 ayat 15c, aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji Tuhan juga dengan akal budiku ya. Nah jangan lupa adik-adik nanti dihafalkan ya ayat hafalannya, dan juga diingat-ingat ya. Jadi artinya kita harus bernyanyi sungguh-sungguh dengan seluruh tubuh dan jiwa dan roh dan akal budi kita semuanya ya. Nah itu firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah adik-adik, kakak Desi punya aktivitas untuk adik-adik ya, karena hari ini kita cerita tentang puji-pujian, kita cerita tentang para penyanyi. Maka kakak Desi mau menantang adik-adik semua hari ini untuk membuat satu video kesaksian pujiannya adik-adik untuk Tuhan Yesus ya. Kesaksian pujiannya harus untuk Tuhan ya. Lagunya bebas, yang pasti harus lagu sekolah minggu ya, atau lagu rohani ya. Dan kemudian boleh diiringi musik, boleh juga kalau adik-adik nggak ada yang ngiringin musik, pakai tepuk tangan boleh, atau nyanyi akapela aja, nggak masalah ya. Nah videonya direkam boleh juga dengan adik-adik. Kalau di rumah ada adik, ada kakak, ada sepupu, atau ada siapapun, boleh sama-sama ya, boleh bareng-bareng, nggak usah sendiri-sendiri videonya. Pilih satu lagu yang jadi favoritnya adik-adik, kemudian direkam maksimal 2 menit ya. Nanti kemudian videonya boleh dikirim ke grup WA grup kelas masing-masing ya. Silakan dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Nah, nanti videonya adik-adik akan dikumpulkan sama kakak-kakak pelayan dan nanti akan dijadikan puji-pujian di ibadah impak kita untuk minggu-minggu selanjutnya. Bisa ya adik-adik? Pasti bisa ya. Oke, ditunggu semuanya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang seru sekali. Betul Kak Helen. Tadi firmannya kita diajarin untuk menjadi bagian dalam ibadah. Menjadi bagian dalam ibadah itu salah satunya dengan puji-pujian ya Kak, dengan bernyanyi. Makanya hari ini kita ibadahnya ibadah puji-pujian. Pokoknya kalau kita memuji Tuhan, itu kita sama dengan mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali Kak Rere. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar dengan lagu Bila Kulihat Bintang Gambar 8. Musik! Dan bunyi
ini Kakak Rere masih punya pujian dari teman-teman kita. Ada dari Angel dan Arsen dengan judul Dengan Apa Kan Ku Balas. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Kali kita akan berdoa syafaat. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami semua boleh belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu sungguh-sungguh memuji Tuhan dalam setiap ibadah kami. Ajar kami untuk tidak hanya sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, tapi kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati dan juga segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini mau berdoa untuk adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir ataupun kenaikan kelas. Biarlah Tuhan Yesus yang mau persiapkan adik-adik supaya mereka boleh belajar lebih baik, belajar lebih sungguh-sungguh, sehingga pada saat menghadapi ujian nanti mereka boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di PIB Maranatha Bandung. Tuhan berkati Ibu Pendeta, Tuhan berkati Ibu Pendeta Maria dan Ibu Monica yang akan bertugas di tempat yang baru. Tuhan juga berkati pendeta kami yang baru yang akan bertugas di sini. Biarlah kami semua boleh bersatu hati dalam pelayanan kami. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, Pak Presiden, Wakil Presiden maupun para menteri dan semua pemimpin daerah kami, supaya Tuhan yang mau berkati mereka agar mereka boleh memimpin
setiap tugas mereka dengan baik, dan biarlah semuanya itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga secara khusus mendoakan rencana untuk kembali IMPA offline ya Tuhan, bersama-sama di gereja. Tuhan yang mau berkati setiap persiapan supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan rencana untuk melaksanakan IMPA kembali di gereja bersama dengan adik-adik boleh juga berhasil atau boleh juga berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kami susun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang hanya singkat ini Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kakak Rere mau ajakin adik-adik buat siapin persembahannya, karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan melalui persembahan. Persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa dibantu untuk transfer ke rekening di bawah, atau kalau adik-adik mau scan QR juga boleh. Nah, adik-adik, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Siap? Musik! Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah sekali lagi ya. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita dengan menyanyikan lagu persembahan kami. Mari kita berdoa. Persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Rere punya pengumuman. Kita punya warta PA. Warta PA-nya hari ini adalah kita
sudah berencana jika Tuhan mengizinkan kita akan ibadah offline. Nah, adik-adik boleh bantu kakak pelayan dan semua majelis yang sedang menyiapkan dalam dukungan doa. Jadi adik-adik boleh mulai doain supaya kita bisa siap-siap, bisa cepat-cepat sekolah minggu secara offline. Oke? Adik-adik, Kakak Rere masih punya persembahan pujian dari teman-teman kita, ada dari Joan, Jojo, dan Ruth dengan judul Segala Puji Syukur. Selamat mendengarkan. Dan adik-adik, tidak terasa ya ibadah hari ini sudah mau selesai. Kak sayang sekali ya kita sudah mau berpisah. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Kakak Rere masih punya satu buah lagu. Kita mau mengucap syukur, kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dengan Kakak Rere mau ajak adik-adik untuk nyanyi cara Tuhan mengasihiku. Musik. Tuhan mengasihi.
adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami akan kembali ke sekolah, kami akan kembali ke dalam kegiatan kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai kami satu persatu, Engkau mau menjaga, Engkau mau melindungi kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.